Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Hanafi selaku Ketua Masjid At-Taufiq, Masjid Jami' At-Taufiq. Kita doakan beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insyaallah selalu mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupa kita pun yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkahi kehidupan kita, dan mudah-mudahan di bulan Rabiul Tsani masih terasa daripada bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkenan, Allah ridha, Allah mau angkat semua virus corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam yang mulia ini, malam yang indah ini, sedikit kita akan membahas tentang hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, itmanu li sittan min anfusikum atman lakumul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminkanlah buatku sittan, 6 perkara ini, min anfusikum, daripada diri kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini ingin menjamin kepada kita dan minta jaminan kepada kita. Ketika kita jamin ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, admanu lakumul jannah, aku jamin syurganya kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apabila kalian melakukan 6 ini, jaminan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atmanu lakum, aku pun akan jamin kalian. Jamin apa? Lakumul jannah, aku jamin kalian semuanya masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang mulia dan ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Pertama, syukur kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tiada terhingga. Pertama, masih Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita masih menikmati bulan yang mulia, bulan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun sekarang sudah masuk bulan Rabiul Tsani, tapi tetap semangat kita, tetap cinta kita, tetap amal perbuatan kita jangan jauh daripada langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal khair kulluhu fil ittiba wa syarr kulluhu fil ibtida. Kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitabnya Tadhkiratul Mustafa, beliau mengatakan, fal khair kulluhu fil ittiba wa syarr kulluhu fil ibtida. Seseorang itu pengen baik dunia dan akhirat, ngikuti langkahnya Nabi. Seseorang pengen bagus dunia dan akhirat, ikuti daripada perbuatan Nabi, langkah Nabi, sifat Nabi. Jangan sampai kita hadir di majlis Nabi, kita mendengarkan hadis Nabi, tapi keluar daripada majlis ini kita seperti orang yang tidak pernah kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad.
keluar dari majelis ini jauh lagi daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar dari majelis ini jauh lagi daripada ajakan-ajakan baginda Nabi besar Muhammad. Seakan-akan kita tidak pernah mengenal Islam, seakan-akan kita tidak punya Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis nangis, ketika hadir di majelis mendengarkan, ketika hadir di majelis terpaku, akan tetapi apabila keluar dari majelis tersebut melakukan hura-hura yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mudah-mudahan Allah selalu baikkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun langkah kita, langkah-langkah yang sesuai dengan aturan anjuran daripada anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, apa hadis tadi mengatakan? Kata Nabi, lakukan 6 hal ini. Ketika kalian melakukan 6 hal ini, aku akan jaminkan syurga buat kita. Apa yang pertama? Nabi katakan yang pertama, usduqu idza haddatstum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza haddatstum. Baiklah kalian, jujurlah kalian dalam segala perkataan, karena perkataan yang jujur, perkataan yang baik, itulah yang sangat dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Wa man hafadha 'alaiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memelihara kejujuran, tutur kata yang baik sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu nur, maka orang yang memelihara kejujuran di dalam perkataannya, jujur dalam ketaatan, jujur dalam perbuat kebaikan, jujur dalam segala hal, hanya untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat baik diceritakan di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang sultanul aulia, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani sultanul aulia, pimpinan dari para wali. Hebat sekali, seorang wali aja sangat hebat dalam pandangan Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani ini pimpinannya sultanul aulia, pimpinan para wali. Ketika masih kecil, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah kelihatan bagaimana cintanya kepada Allah, bagaimana birnya, berbaktinya kepada kedua orang tua, dan beliau selalu mengikuti nasihat dan wejangan daripada ibunya, selalu berkata jujur. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang yang punya uang banyak, bukan orang yang kaya. Beliau di Baghdad. Ketika beliau masih kecil, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ibunya pengen beliau belajar di suatu kota, akan tetapi ibunya tidak punya uang yang lebih untuk mengantarkan, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani dititipkan lewat kafilah-kafilah. Kan dulu di zaman Arabi dulu, orang-orang Arab kalau kemana-mana pakai onta, kafilah-kafilah, pindah ke sini, pindah ke sini. Dan ini kafilah pengen menuju kota tersebut tempat Syekh Abdul Qadir Jailani pengen menuntut ilmu dan belajar ilmu. Maka dititipkanlah Syekh Abdul Qadir Jailani ini kepada kafilah tersebut. Ibunya berpesan, berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau katakan, wahai anakku Abdul Qadir, beliau mengatakan, usduqu, berkatalah yang jujur dalam segala perbuatanmu. Ini apa namanya, wejangan nasihat daripada ibunya yang mulia. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani selalu mengingat, karena tidak punya uang untuk perbekalan beliau berjalan itu, ibunya nitip sedikit uang, maka uang itu dijahit, diselipkan di sini, dijahit di bawah bajunya sini, ya, supaya tidak kelihatan orang. Di bawah, maaf, di bawah ketiaknya dijahitkan uangnya di situ, supaya aman, karena beliau masih sangat remaja. Hingga perjalanan berjalan, Syekh Abdul Qadir Jailani berjalan, dia
dititipkan sama kafilah-kafilah tersebut. Ketika dititipkan sama kafilah tersebut, di pertengahan jalan ada guta'ut tariq. Apa itu guta'ut tariq? Perampok jalanan. Ya, apa? Begal, ya. Perampok jalanan. Ketika merampok, semua orang yang di kafilah tersebut, orang rombongan tersebut dirampok sama perampok tersebut. Dibegal, ya. Satu lagi begal, orang bilang apa? Bukan begal. Hah? Bukan, ada yang lebih keren lagi, bukan nodong. Malak. Iya, betul ya? Malak ya? Ya gitulah, saudara nodong, saudara curi, saudara perampok, ya mereka saudara-saudaraan semua tuh. Ya. Malak juga saudara itu, ya. Ketika dipalak atau dimintain, anak buah pada perampok ini nemuin Syekh Abdul Qadir Jailani, kelihatan lusuh, pakainya biasa saja. Ditanya, kata perampok, ini kayaknya model nih anak nih orang susah nih, kayaknya nggak ada duit nih, ya. Tapi ditanya juga, anak muda, kau punya uang? Karena dia disuruh jujur sama ibunya, jujurnya benar nih. Karena disuruh jujur sama ibunya, dia katakan, ada, saya punya uang. Ini perampok anak buah lagi, masih nggak percaya. Perampok dibilang jujur, nggak percaya dia. Ya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani sudah jujur. Dia katakan, ya, saya punya uang. Kata nih, model-model muka kayak Dedi masa punya duit ini kayaknya kan gitu. Ya, misal. Ya. Tapi kan murid sekarang kalau di depan guru pura-pura susah. Ya, biar nggak dimintain sumbangan. Ya. Akhirnya kata ini anak buah perampok bilang, punya uang, punya. Nggak percaya, dia lapor sama pimpinan perampoknya. Dia katakan, di belakang itu ada anak muda tapi kelihatan mukanya susah, tapi ditanya ada uang, ada katanya. Datang pimpinan perampok. Pimpinan perampok itu datang kepada Syekh Abdul Qadir, ini kenapa diam semua nunggu endingnya ya? Kalau udah selesai nih cerita berarti assalamualaikum kita. Ya. Jadi datang pimpinan perampok kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dia katakan, itu waktu itu masih muda, masih kecil lah. Kau punya uang wahai anak muda? Dia katakan punya. Di mana uangmu? Dia bilang, nih kan memang dijahit ke ibunya, dibawa ke tiaknya, ini uang saya. Diambil sama perampok tersebut, dicopot. Perampok ini bilang, kenapa kau katakan kepada kami kau punya uang? Sebenarnya kalau kau tidak katakan, kami tidak akan mengambil uangmu dan kami tidak akan tahu kau punya uang atau tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, saya ini ingin belajar agama. Sebelum saya pergi, ibu saya yang tercinta selalu berpesan kepada saya, jujurlah dalam segala hal. Dalam keadaan apapun jujurlah. Entah bagaimana hidayah dari Allah. Itu pimpinan perampok mendengar kalimat ibunya yang menasehati bahwasanya selalu berkata jujur, fabaka. Langsung itu pimpinan perampok menangis. Dia menangis, dia mengatakan kepada semua anak buahnya, kembalikan semua harta orang-orang yang kita ambil, semuanya kembalikan, termasuk harta daripada Syekh Abdul Qadir Jailani anak muda tadi. Dia katakan, kau mau kemana? Mau belajar. Diantar sama perampok tadi, sama anak-anak buah semua ngantar Syekh Abdul Qadir Jailani untuk belajar di pesantren tersebut. Bahkan bukan belajar, mereka pun ikut belajar semua, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua kalau kita ngikutin aturan Nabi, pasti efek sampingnya sangat baik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, usduqu idza haddatstum. Ayo, benarlah
Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Misalnya contoh baru nikah, tinggal tempat mertua, sholatnya rajin. Supaya apa? Dilihat sama mertua, wah menantu saya Masya Allah, sholatnya subuhnya sampai sangkin rajinnya 3 rakaat. Ya. Misalnya, artinya sangat rajinnya, gitu kan? Di depan mertua rajin, pada mertua nggak ada, udah nggak sholat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini tidak jujur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Makanya tadi hadis dibacakan, man hafadha 'alaiha, siapa orang yang menjaga kejujuran tersebut, kana lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membiasakan dirinya jujur, menjaga hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, kanat lahun nur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepada itu orang. Allah Subhanahu wa taala akan berikan buat orang tersebut bukti yang kuat bahwa dia mendapat. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai gelarnya As-Siddiq, orang yang paling jujur, As-Siddiq. Kenapa dikatakan As-Siddiq? Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi, ketika Rasul Isra wal Mi'raj dengan perjalanan yang sangat cepat dan singkat, tapi dengan sangat luas dan penuh dengan keberkahan, maka semua sahabat, rata-rata pada saat itu sahabat siapa? Hah? Gelar kita siapa? Gelar kita enggak jelas. Nama fulan siapa? Fulan Otong Al, enggak jelas. Ya, gelar kita enggak jelas. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nurun wala burhan wala najatun wa kana ma'al fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Orang-orang ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafid 'alaiha, orang yang tidak menjaga kejujurannya, tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga hatinya, lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nur, maka tidak mendapatkan cahaya dari Allah, wala burhan, tidak mendapatkan bukti ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kuat untuk dia mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala, wala najatun, dan dia tidak akan selamat nanti di hari kiamat. Bahkan kana ma'al fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf, bahkan mereka akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama musuh-musuhnya Allah, termasuk Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Jadi kalau yang mau kenalan sama Fir'aun nanti di akhirat, jangan sering-sering jujur. Ya, mau kenalan sama Fir'aun. Jadi yang mau kenalan sama Fir'aun selalulah berbohong. Minimal orang-orang yang berbohong, orang-orang yang selalu, bahkan subhanallah zaman sekarang berani bilang demi Allah, demi Rasul, demi ibuku, demi ayahku, bersumpah.
Jangan sering berbohong, apapun bentuknya, apapun akibatnya, selalulah berkata jujur. Nikmatin perkataan-perkataan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Nabi, sampai gelar Nabi itu Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Tidak ada orang yang paling jujur seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi. Orang kita ini kalau punya duit diem, kalau nggak punya duit, nah jujuran mana? Jujuran pas punya duit atau nggak punya duit? Tapi mukanya nih nggak punya duit semua nih. Ya. Maka mayuti'illah wa rasulah, dengan sangat besarnya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang selalu benar, berkata benar karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika. Bahkan kita diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu berkata benar, orang-orang yang selalu berkata jujur. Dikumpulkan kita sama mereka orang-orang yang jujur. Mayyuti'illah wa rasulah, siapa orang yang taat kepada Allah, siapa orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faulaika, mereka ini orang-orang yang taat kepada Allah, mereka ini orang-orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faulaika mayuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat ini? Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-119, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman. Dipanggil kita orang-orang yang beriman. Nah, ini dengan ada virus seperti ini mestinya iman kita bertambah, bukan iman kita nurun, iman kita bertambah. Tapi bukan juga berarti, bukan salah sih, boleh kita ngomong misalnya begini, saya lebih takut sama Allah daripada virus. Betul, omongannya nggak salah, tapi juga Allah suruh menghindari kita dari penyakit. Seperti Nabi Musa waktu kena disuruh Allah lempar tongkatnya dan jadi ular, Nabi Musa takut sama itu ular, mundur dalam cerita di dalam Al-Quran. Terus apakah gara-gara Nabi Musa mundur takut dengan ular menghilangkan takut dia sama Allah? Tidak. Kita takut dengan corona, artinya khawatir dengan corona, kita menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, berarti kita jadi orang yang takut dengan penyakit, dia menjauhi penyakit tersebut. Tapi orang yang takut kepada Allah, dekat atau jauh? Orang yang takut kepada Allah mendekat atau menjauh? Orang yang takut kepada Allah mendekat atau menjauh? Orang yang takut kepada Allah mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Itu aja sudah berbeda kalimatnya. Ketika kita khawatir dengan virus corona, mendekat atau menjauh? Menjauh. Tata cara menjauh ya pakai masker, semprot-semprot. Walaupun sudah hampir sama kita sama ayam, disemprot terus kita. Ya. Tapi ya mau nggak maulah. Ya, namanya menghindar daripada penyakit, ya kita disemprot-semprot, makan cuci tangan. Mungkin selama ini kita makan tidak cuci tangan, dari luar, dari mana-mana, bangun itu wah, nguap-nguap, wah. Ini mukanya begitu semuanya. Ya. Nah, adanya ini kan introspeksi diri kita. Oh, berarti sekarang makan ini kan sunnah Nabi semua. Makan kita
cuci tangan. Mungkin selama ini makan gak cuci tangan, sekarang makan cuci tangan, hati-hati makan sekarang, makan yang anget-anget. Ini kadang-kadang makan sudah seminggu masih dimakan. Ya. Dikasih orang pelit, tidak mau kasih orang, dia yang makan, sakit perut. Ya. Ya Allah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu
wasallam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linati man awsafu tuhil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alayhi fama yasawil qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fi sarairi qad da'a limadihi safati rabbina wa hadana wa idhin tazatna bil mawaddati ha huna nalfaidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa sahbihi zainal wujudi bihi ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil musafa aqbalna ajib da'wana anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwa واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترآنا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركته الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kita baca Fatihah buat jamaah ibu yang suka hadir dan bantu majelis meninggal Kamis kemarin almarhum Ibu Jamila binti Mahmud yang sedang sakit tadi pagi dirawat masuk rumah sakit. Bapak Gusnadi Arifin bin Arifin yang sedang sakit, Ibu Muhya binti Muhibbi yang sedang sakit, Ibu Siti Khadidah binti Ustadz Haji San Haji yang meninggal. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, diluaskan kuburannya, diberkahi kuburannya, mendapatkan syafaat Nabi. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disembuhkan sedia kala, disabarkan dia dan keluarga besar semuanya. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatun sholihat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisil Fatihah bihaqqi man unzilat anil Fatihah an taftah lana kulla khair wa taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk jamaah jangan keluar dulu karena ada santapan nasi kebuli. Untuk dibuat sop 4 orang. Kalau yang mantengin itu nyampe 100 orang yang manteng. Ya itu lebih banyak dari YouTube channelnya Habib juga kalau gitu kan. Iya, cuma kan kita mau meninggalkan kita supaya
itu kalau undukannya ada di upload aja di Iya, YouTube. makanya Oh, ada nggak? Ini udah udah tadi. udah di sini. Oh, ada sini. Oh, Oh, sejam. Enggak, 46 menit. ya sekitar segitu. Cuman kalau ngambil dari ini, di YouTube itu udah enak. Iya, emang nah, kalau dari Instagram kalau begini nggak enak juga. Cik, jamaah diharap bikin saf satu nampan 3 orang. Satu nampan 3 orang. Nggak enak kalau nggak panas. Syahid. Ini sepupuannya Zen, Habib Zen. Dari Umi. Di Jakarta memang lahir sini.